Teman-teman pemuda yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya maaf karena telat. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya akan membacakan pokok-pokok doa pada sore hari ini. Yang pertama, untuk pemilihan majelis dan pengurus PELKA, khususnya PELKA Pemuda yang baru periode 2021-2026. Pokok doa yang kedua, pendidikan dan pekerjaan untuk pemuda. Dan yang terakhir, pasangan hidup pemuda. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pokok doa menambahkan pokok doa untuk sore hari ini, boleh nanti diinfokan ke pengurus. Nanti karena saya akan ingetin lagi sebelum doa syafaat. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan saat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Marilah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Tahbisan dan salam. Allah adalah pencipta dan pemelihara. Dialah pengharapan bagi kehidupan kini dan nanti. Yesus Kristus adalah juru selamat dan Roh Kudus penolong yang setia. Amin. Anugerah dan damai sejahtera menaungi kita sekalian. Kita angkat pujian Ku Berbahagia. Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Kita diputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Aku serahkan diri penuh. Diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oke teman-teman pemuda, masih pada semangat pastinya ya yang di rumah. Kita angkat satu pujian lagi, Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini memuliakanmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini memuliakanmu. Oke teman-teman pemuda, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita angkat lagu Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
padamu. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dalam surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kami boleh berkumpul, rekan-rekan pemuda dan pemudi Gemis Bethlehem Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami akan mendengarkan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, yang kami yakin Bapa, firman ini akan menjadi penguat kami dalam menjalani setiap kehidupan kami Bapa. Dan pimpin juga pelayan firman pada hari ini ya Tuhan, Tante V pada sore hari ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya melalui Tante V, firman-Mu boleh dibagikan kepada kami pemuda-pemudi-Mu ya Bapak. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kepada Tante V dipersilahkan. Ya, kedengaran suaranya? Kedengaran Tante V. Oke, selamat sore adik-adik pemuda yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya? Baik semua ya, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya kita ya, sukacita semua. Shalom untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Sebelumnya, bisakah diperlihatkan wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya yang belum menyalakan kamera? Tante Fe rindu juga gitu loh. Kalau hari Minggu cuma ketemunya sama
Piki, Eneng, Jadi. Kalau yang lain belum lihat nih, Kakak Iren, Kakak Moses. Oke, mari kita mulai pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Mari kita sama-sama membuka dari Efesus 4. Efesus 4 ayat 1 hingga ke-16. Efesus 4 ayat 1 hingga ke-16. Tante Fe akan membacakan untuk kita semua. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sedemikian jauh pembacaan kita di sore hari ini. Berbahagialah kita semua yang bukan hanya mau membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Adik-adik pemuda Gemis Bethlehem yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita manusia pasti memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan hidup, memilih jodoh, pekerjaan, memilih teman, dan sebagainya. Begitu juga dalam hal iman. Manusia bebas memilih kepada siapa ia mau percaya dan menggantungkan harapan hidupnya. Tentu pilihan yang benar pasti akan menyelamatkan kita. Dan sebaliknya, pilihan yang salah akan menyesatkan, bahkan membinasakan.
Karena itu kita patut bersyukur karena kita semua yang ada saat ini, yang hadir saat ini, itu memilih untuk percaya, mempercayai kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab kita mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Di dalam Dia yang sudah Tuhan buktikan lewat mati di kayu salib dan bangkit yang baru beberapa hari kita peringati dan kita rayakan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang dibilang percaya sama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, kita mutlak diharuskan untuk hidup memuliakan Tuhan. Hidup kita dapat dikatakan memuliakan Tuhan apabila kita sanggup hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan itu sendiri. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang pertama, yang menjadi nats pembimbing kita di sore hari ini. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari berpadanan yaitu seimbang atau berimbang. Ada yang bisa kasih masukan atau contoh? Panggilan Tuhan itu seperti apa ya? Dipersilahkan, contoh panggilan Tuhan di hidup kita itu seperti apa ya? Kakak Iren diem aja. Kalau suara Iren ada Tante Feh? Iya. Kalau menurut Iren itu contoh kecilnya sih pelayanan di gereja ya. Ya. Karena untuk pelayanan sendiri kan sebenarnya harus dari hati. Jadi mungkin memang pelayanan itu kita lakukan tulus gitu, bukan karena diajak, bukan karena dipaksa. Ya. Oke, terima kasih. Berarti adanya panggilan untuk melayani atau pelayanan di gereja dengan ikhlas, dengan tulus, atau keinginan sendiri begitu tepatnya ya. Yang sederhana, contoh panggilan Tuhan itu apa sih? Ada yang bisa lebih sederhana? Yang sehari-hari kita temukan, yang kita jalani setiap hari. Yaitu menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Menjadi berkat bukan berarti mengenai hanya konotasinya dengan uang. Menjadi berkat itu banyak hal. Kita bisa membuat orang lain tersenyum dikala mereka sedang punya masalah. Kita mendoakan mereka ketika kita melihat teman kita atau orang lain susah atau sakit. Ada lagi panggilan hidup yang mau terus belajar berkembang menjadi lebih baik untuk semakin serupa dengan Kristus. Contoh lain, panggilan itu menyangkal diri sendiri, menyangkal diri kita. Untuk apa? Hanya untuk melihat bahwa hidup saya ini hanya untuk memuliakan Tuhan loh, gitu. Sebenarnya kita nggak suka, kita nggak mau. Tetapi karena kita melihat hidup kita ini panggilan hanya untuk memuliakan Tuhan, ya udahlah, kita memang harus melihat ke situ, gitu. Itu menyangkal. Menjadi orang Kristen itu kan katanya harus rajin-rajin, sering-sering menyangkal diri. Walaupun kesel, walaupun nggak suka, tapi
hanya karena melihat memenuhi perintah Tuhan dalam hidup kita, kita jalanin itu. Adik-adik pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pembacaan Alkitab kita saat ini di Efesus 4 ayat 1 hingga ke-16, mari kita melihat di ayat yang kedua dan ketiga. Di situ banyak ya, banyak kata-kata yang adik-adik pemuda dan saya tentunya juga sulit pasti melakukannya. Mari kita bersama-sama membaca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat kedua sampai ketiga ini menjadi titik tolak nats kita di malam hari ini, yaitu di ayat yang pertama. Di sini jelas mengatakan bahwa kalimat per kalimat yang Paulus ucapkan untuk kita semua dan jemaat di Efesus saat itu adalah hal-hal yang sangat sulit tentunya untuk kita terapkan. Rendah hati, hari gini, kalau dia bisa, kenapa gua enggak? Contoh seperti itu. Lemah lembut. Sekarang orang di jalanan baru-baru ada berita dia yang nabrak, dia yang emosi mengeluarkan pistol maki-maki. Sabar, nah ini paling susah. Apalagi di masa pandemi begini ya. Masa pandemi menekan seluruh aspek kehidupan manusia saat ini. Saling membantu, waduh apalagi ini. Ekonomi, kita nggak bisa pungkiri, semua mengalami penurunan. Berusaha memelihara kesatuan roh dan damai sejahtera. Sudah gaji dipotong 50%, orang tua saya sakit, saudara, teman, sahabat yang tadinya mendekat ngejauh. Terus kita masih punya damai sejahtera, susah banget. Tapi Tante Fe yakin di sini adik-adik pemuda nggak ada yang begitu. Adik-adik pemuda ini luar biasa. Di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi 2 ayat ke-8, Paulus memberitahukan jemaat di Filipi dan kita semua bahwa rendah hati itu adalah karakter Kristus. Kata rendah hati, lemah lembut, atau ramah itu sama ya. Merendahkan diri itu berasal dari bahasa Yunani yang sama, yaitu taipenos yang berarti hurufiah. Yaitu artinya adalah mengukur gunung atau lembah. Berarti kalau kita bicara gunung, berarti kita melihat ke atas, melihat ketinggian. Berarti itu mengartikan bahwa melihat orang lain lebih tinggi dari kita. Dengan kata lain, kalau kita saat ini diberkati sama Tuhan dengan segala yang Tuhan berikan, lalu melihat seseorang, ketika kita mau sombong, ketika kita mau angkuh, ingat aja dengan arti taipenos ini, yaitu melihat orang lain lebih tinggi. Bahwa, oh iya ya, orang itu lebih dari saya.
maka yang ada adalah kita tahu diri, kita bisa merendah. Otomatis timbul kerendahan hati. Rendah hati itu bukan kelemahan atau kekalahan, walau dunia melihat demikian. Rendah hati tidak membuat diri kita menjadi kecil kok dari kenyataan yang ada. Inilah sebuah pemahaman atas diri kita dan Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang merendahkan dirinya dan taat sampai mau mati di kayu salib demi kita. Mari adik-adik kita melihat ada 4 tokoh di dalam Alkitab yang patut kita contoh soal kerendahan hati. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, ia memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak mempertahankan ketuhanannya. Bahkan, dia mengosongkan dirinya sampai dia tidak memiliki reputasi. Reputasi itu apa? Harga diri yang sebelumnya dia miliki. Sebelum perjalanan dia menuju Bukit Golgota, dia mengalami yang namanya diagung-agungkan. Dia dipuji-puji. Tapi ketika dia diadili dan dia harus disalib, dia ditelanjangi, diludahi. Lalu tokoh yang kedua yaitu Abraham. Abraham saat masih tinggal di Ur Kasdim, dia sudah memiliki nama dalam artian jabatan yang tinggi ya saat itu dengan panggilannya Abram. Dia punya segalanya. Dia mempunyai bangsa yang besar. Tetapi apa? Tuhan memerintahkan dia untuk meninggalkan reputasi dan kemapanan. Kemapanan itu berarti kekayaan atau hartanya yang telah dia buat atau dia capai selama itu untuk beralih pada janji Tuhan. Abram waktu itu mempercayai Tuhan dan meninggalkan reputasinya. Dia mempercayakan bahwa ya sudah, kalau saya mempercayakan semuanya, saya yakin deh, pasti itu Tuhan memberikan yang besar untuk saya. Pasti dia akan menolong saya. Itu yang Abraham yakini. Lalu yang ketiga yaitu Musa. Musa yang menerima hukum Taurat sebelum pendahulu Yesus ya. Dan Musa adalah seorang pemimpin yang teguh, bisa dibilang pemimpin yang keras saat itu. Tentu kalian semua sudah tahu cerita tentang Musa, bagaimana ia tidak pernah takut dan gentar menghadapi Firaun yang mengancam, bagaimana menghalau semua yang Musa lakukan. Dia menemui banyak tantangan dan rintangan selama 40 tahun memimpin bangsa Israel. Ketika ia harus dikata-katai oleh Maryam dan Harun, dia diam saja, dia tidak membalas atau tidak membenarkan diri. Hasilnya apa? Tuhan yang bela, Tuhan yang kasih kekuatan sama dia. Lalu yang keempat yaitu Daud.
Di dalam pembacaan 2 Samuel pasal 16 ayatnya yang kelima, 6, 9, dan 10. Tante akan membacakannya. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri dan kanannya. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Adik-adik, Daud saat itu memiliki kemampuan untuk membunuh Simei. Namun ia tidak menggunakannya, atau dia bisa saja saat itu mengizinkan Abisai untuk melakukannya demi membela dia. Tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan sebaliknya dia membiarkan hal itu terjadi terus. Karena dia memiliki kerendahan hati. Dia tidak menggunakan haknya. Sehingga ia bersedia untuk diajar dan mau berubah. Berarti dengan kata lain, dengan kerendahan hati kita mau dirubah, kita mau diubah, kita mau belajar untuk menjadi lebih baik. Itulah kerendahan hati. Intinya adik-adik adalah bukan kuasa atau kekuatan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Kerendahan hati Tuhan Yesus menghasilkan peninggian diri dan reputasi yang lebih baik tentunya. Jangan menilai diri kita lebih atau berusaha mempertahankan nilai diri kita, sehingga kita tidak mengalami atau merasakan peninggian yang dari Tuhan. Selama Yesus hidup di bumi, di masa pelayanannya, ia tidak pernah membanggakan dirinya, gak pernah cari pujian, gak pernah membanggakan dirinya dan kuasanya. Tidak sok jagoan, tidak sok pintar dari yang lain. Walau dari setiap perkataan itu terjadi mujizat yang selalu nyata, terbukti kuasanya. Bahkan hal yang paling terlihat yaitu ia mau membasuh dan melayani orang yang mengkhianati, yang sudah jahat sama dia. Itu susah loh. Gak bisa kita pungkiri, itu susah. Adik-adik pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat ke-3 sampai ke-7, mari kita sama-sama membacanya. Ke-3 sampai ke-7. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jelas ya panggilan hidup kita sebagai Paulus zaman now atau zaman sekarang, yaitu bagaimana kita menyikapinya di tengah-tengah jemaat kita saat ini dan akan datang. Karena kalian adalah para pemuda. Dengan apa? Dengan tidak melupakan jati diri kita sebagai pemuda Gemis Bethlehem. Mau kerja di
tempatkan di daerah mana, atau mau kuliah di luar negeri atau di daerah di luar kota, atau mau dunia berkembang dengan tren dan perubahan-perubahannya, atau mau melihat, wah, di sana liturginya lebih asik ya ibadahnya. Adik-adik ingat panggilan hidup kita sebagai penerus, penjaga kesatuan jemaat Gemis Bethlehem. Ingatlah itu. Dengan rendah hati, kita belajar dewasa, belajar bijaksana, menentukan jalan yang akan kita jalani. Di ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ambil waktu sejenak dan renungkan bagaimana Tuhan berlaku dalam hidup kita. Bagaimana kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang selama ini kita rasakan dan kita nikmati. Apakah di dalam setiap doa yang kita naikkan, kita selalu mengkotak-kotakkan Dia, yaitu Tuhan, yang selalu isinya hanya kesedihan, kepahitan, ketidakpuasan atas hidup kita saat ini. Maka timbullah doa yang disertai rintihan air mata kepedihan. Tetapi bila kita punya rendah hati, maka kita akan selalu memandang kehidupan ini dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ada dan timbul adalah sukacita. Kita akan selalu sukacita apapun yang terjadi. Walaupun masa pandemi begini, tidak bebas mau ke sana kemari, tidak timbul rasa tidak aman, takut, gaji yang dipotong, sulitnya mencari pekerjaan. Doa yang dipenuhi dengan kerendahan hati sepenuhnya pasti menyerahkan ke tangan Tuhan. Kita pasti berserah dan bukan berserah saja. Kita pasti punya keyakinan. Maka yang timbul adalah ucapan syukur. Yang timbul adalah keyakinan, pengharapan, pasti Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan mensukacitakan hati saya. Pasti Tuhan memberikan masa depan yang cemerlang untuk saya. Pasti Tuhan memberikan hal di luar dugaan kita. Di luar hal yang gak kita minta-minta. Karena apa? Tuhan melihat hati kita, adik-adik yang penuh dengan kerendahan hati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, berusahalah untuk memiliki sikap rendah hati dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Kalau hanya dengan Tuhan yang tidak terlihat, kita baik, tapi dengan sesama kita tidak baik, salib itu tidak utuh. Maka pasti berkat kita tidak berkesudahan. Akan mengalir ke keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua, bahkan sesama yang ada di sekeliling kita pun menikmati imbasnya berkat Tuhan itu. Sama seperti ketaatan Abraham yang masih menjangkau tuaiannya sampai ribuan tahun kemudian. Hasil kerendahan hati tidak pernah dibatasi waktu, tidak naik turun. Hasilnya selalu terus on.
itu adalah hasil kerendahan hati. Tuhan jarang memakai orang-orang istimewa untuk kebesaran pribadi kita manusia. Tetapi orang-orang rendah hati dibuat sama Tuhan menjadi besar oleh kuasa dan perkenanannya. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan, siapa yang bisa menghardiknya? Kerendahan hati lebih berguna daripada talenta yang luar biasa. Biarkan Tuhan menggunakan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Kiranya kasih Tuhan Allah memampukan adik-adik pemuda dan saya tentunya untuk selalu mau berusaha belajar mengembangkan lagi kerendahan hati yang Tuhan miliki hingga kita semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala karunia, berkat, perkenanan Tuhan di sore hari ini, kami bisa mendengar, memahami sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mau mengembangkan diri kami, mau senantiasa belajar menjadi lebih baik lagi sebagai adik-adik pemuda yang memiliki kerendahan hati, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami selalu terpanggil untuk memuliakan dan mensukacitakan hati Tuhan melalui hidup dan karya-karya kami setiap hari. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Diaken Stefani Sumulung Musa. Terima kasih untuk Tante V yang sudah memberikan firman pada hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kehidupan Tante V dan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Dan kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha baik dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu, untuk mengirimi persembahan kita sore hari ini. Kepada Tuhan,
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani, marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syukur serta doa Bapa kami. Sebelumnya Eba akan mengingatkan kembali pokok-pokok doa kita hari ini. Yang pertama, pemilihan majelis dan PLK periode 2021 sampai dengan 2026. Dan yang kedua, pokok doanya untuk pekerjaan pemuda, dan yang terakhir untuk pekerjaan pemuda dan pendidikan, dan yang terakhir pasangan pemuda. Dan kepada Diaken Stefani Sumelung Musa dipersilakan untuk membawa kita di dalam doa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami naik ke hadirat-Mu penuh dengan ungkapan syukur dan terima kasih atas perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami masih boleh berjumpa, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih-Mu yang tetap kami rasakan melalui ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih untuk adik-adik pemuda yang sudah membantu pelayanan di sore malam hari ini. Biarlah kasih penyertaan-Mu Bapa melingkupi adik-adik semua yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat Gemis Bethlehem. Dan kami berterima kasih atas kesehatan, atas sukacita yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dan tidak pernah putus dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Allah, dan di saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan syafaat kami untuk setiap adik-adik pemuda dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam setiap cita-cita mereka untuk masa depan yang lebih baik. Mari Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melingkupi kehidupan adik-adik pemuda, agar di masa-masa mendatang, di hari esok, mereka tetap dipenuhi dengan semangat, dengan kesehatan, untuk menjadi pemuda-pemudi gereja kami, Gemis Bethlehem, yang lebih membanggakan hati Tuhan dan hati orang tua kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, biarlah rahmat dan cinta-Mu akan selalu memenuhi kehidupan masa muda adik-adik pemuda. Tuhan mau jaga, Tuhan mau sertai setiap langkah mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, mari Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan jaga, Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya, pergaulan yang menyesatkan,
Biarlah damai sejahtera Tuhan yang berlaku dalam kehidupan adik-adik pemuda. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan mereka masing-masing. Tuhan yang mengetahui kehidupan mereka, dimanapun para pemuda Gemis Bethlehem berada. Mari Tuhan berkati kehidupan mereka, jangkauan kuasa Roh Kudus-Mu, kami yakini dan percaya bahwa tidak pernah luput dalam kehidupan adik-adik pemuda kami. Terima kasih ya Allah, dalam setiap damba harap akan masa depan yang indah, akan jodoh yang mereka inginkan, jodoh yang dari Tuhan tentunya, biarlah berlaku dalam kehidupan adik-adik pemuda. Biarlah teman hidup yang terbaik, yang daripada Tuhan, Tuhan berikan dan Tuhan tetapkan untuk mereka. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk semua adik-adik pemuda dimanapun mereka berada. Dalam setiap gumul harap mereka bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara mereka, dimanapun berada, mari Tuhan berkati kehidupan mereka semua bersama dengan orang tua dan keluarga besar mereka. Tuhan sehat-sehatkan kami semua. Tuhan lindungi kami semua dari segala macam penyakit, dari segala macam mara bahaya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu berlaku dalam kehidupan kami. Di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk program Jemaat Gemis Bethlehem yang akan mengadakan pemilihan majelis baru dan pelka, khususnya untuk pelka pemuda di saat ini. Mari Tuhan, pilihan terbaik dari Tuhan yang akan menentukan. Tuhan berkati panitia yang akan bekerja, Tuhan berikan hikmat bijaksana. Tuhan karuniakan Roh Kudus-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, untuk panitia bekerja hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta bersama dengan Ibu, anak-anak, dan para cucu. Dalam keseharian mereka, dalam pelayanan mereka, biarlah melalui keluarga mereka, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk semua orang yang saat ini dalam kesakitan, di rumah sakit, maupun di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Mereka yang kesusahan dan belum bisa makan. Orang-orang yang hidup berkekurangan, mari Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kehidupan mereka. Biarlah di hari-hari mendatang, kehidupan mereka akan senantiasa diberkati. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk semua cinta-Mu dalam kehidupan kami. Berkat kasih karunia yang luar biasa yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur, untuk melihat anugerah Tuhan yang luar biasa yang selama ini kami nikmati. Ajarkan kami untuk menjadi pemuda-pemuda yang rendah hati, untuk melihat bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kami, bahwa Tuhan adalah yang lebih dari kehidupan kami. Apalah kami ini manusia Tuhan, seperti debu yang ditiup angin dan akan musnah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya penjagaan-Mu akan selalu ada, menguatkan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Allah sebagai tanda syukur kami kepadamu. Di sore hari ini kami Tuhan perkenankan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan berkati benda-benda mati ini agar menjadi persembahan yang berbau harum di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah penata layanan di Gemis Bethlehem, sehingga melalui persembahan ini akan menjadi berguna, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih ya Allah, terima kasih. Berkati untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Seluruh jemaat Gemis Bethlehem dalam keadaan apapun, mari Tuhan berkati, Tuhan sejahterakan, Tuhan sehat-sehatkan jemaat, agar di waktu yang Tuhan tentukan, kami boleh berkumpul kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gedung gereja. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk kembali bersama-sama, menyapa tanpa rasa takut, untuk sama-sama beribadah, bersekutu memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Dan dari semuanya itu, ajarkan kami untuk senantiasa mau belajar dari hari ke hari untuk menjadi manusia-manusia, pemuda-pemuda yang lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan harap kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Kita akan menerima berkat kepada Diaken Stefani Musa, dipersilakan.
Kita akan menerima berkat kepada Diaken Stefani Mursa. Mari adik-adik kita menerima berkat. Sebelumnya, marilah selalu menjadi berkat bagi sekelilingmu. Milikilah dan berjuanglah, berusahalah untuk menjadi pemuda-pemuda yang rendah hati dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian lakukan. Lihatlah sang gunung batu kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit demi kita semua. Kita menerima berkat Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin 5 kali. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Terima kasih untuk semua teman-teman pemuda yang sudah mengikuti ibadah pemuda hari ini. Terkhusus terima kasih untuk Tante Fe, Diaken Stefani Sumelung Musa yang sudah memberikan firman pada hari ini. Selamat sore. Iya, sore Tante Fe. Dan untuk teman-teman pemuda, ada pengumuman sedikit. Ibadah pemuda akan berlangsung 2 minggu dari sekarang. Akan berlangsung kembali 2 minggu dari sekarang. Dan untuk teman-teman pemuda yang mau memberikan persembahan, bisa langsung memberikan kepada sekretariat gereja atau melalui pengurus pemuda, atau bisa melalui rekening mandiri yang nanti akan di-share di grup pemuda. Dan akan ada sosialisasi juga untuk pemilihan majelis dan majelis, nanti akan di-share sama Ninang. Boleh Ninang untuk bantu share. Jadi teman-teman jangan keluar dulu dari Zoom ini karena akan ada sosialisasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Maaf Tante Fe potong. Iya, Tante Fe. Sebelum sosialisasi, adakah konsumsi untuk kita? Konsumsinya ada Tante Fe di rumah masing-masing pastinya. Oh ya gini di rumah masing-masing Tante Fe. Biasa kita sama-sama ya. Ya, Tante Fe mau hitung ini yang hadir ada berapa orang ya? Neng, coba bisa dihitung berapa orang ya, Neng? Ada 9 orang, Tante. 9 ya? Oke deh. Nanti tolong nomor telepon ke Tante Fe minta sama Neng aja ya. Ada, kalau konsumsi nggak ada ya udah pulsa aja lah untuk beli sendiri atau apa gitu ya. Wah, seriusan nih, Tante. Makasih Tante Fe. Iya. Sama-sama Tuhan memberkati kalian juga. Jadi tidak enak nih. Udah lama ya. Teman-teman, sebelum kita sosialisasi, sebelumnya terima kasih untuk Tante Fe yang sudah memberikan konsumsi hari ini. Beli sendiri ya. Konsumsi kita secara foto dulu virtual. ya teman-teman. Iya, kita foto dulu ya. Untuk foto dulu ya Ninang ya, sebelum sosialisasi ya Nang. Oke, Ninang yang foto ya. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Udah Nang? Oke, lagi ya Nang? Oke, lagi Nang? Oke, kita tunggu lagi. Apa? Nge-lag ya Nang ya? Ini kita ada. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. Hitung 1, 2, 3.
Oke, sekarang diserahkan kepada Ninang untuk sosialisasi pemilihan majelis. Terima kasih. Petunjuk teknis, tata cara pemilihan, penyelenggara, kepemimpinan gereja, masa bakti 2021 sampai 2026, Gemis Bethlehem, Jakarta. Ketentuan pemilih. Pertama, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih peserta pemilihan penatua dan diaken atau pengurus kelompok atau pelka jemaat. Kedua, setiap pemilih hanya diperbolehkan memilih 1 kali untuk memilih penatua diaken atau pengurus kelompok atau masing-masing ketua pelka. Ketiga, setiap pemilih hanya mengajukan nama penatua dan diaken yang terdaftar pada KWP-nya masing-masing. Misalnya, pemilih pada KWP 1 hanya boleh mengajukan calon penatua dan diaken dari KWP 1 saja. Begitupun juga dengan pemilih dari KWP 2 dan dari KWP 3. Setiap pemilih di KWP 1 mengajukan 7 penatua dan 7 diaken. Setiap pemilih di KWP 2 mengajukan 6 penatua dan 6 diaken. Setiap pemilih di KWP 3 mengajukan 6 penatua dan 6 diaken. Setiap pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih peserta pemilihan pelka memilih calon ketua pelka sesuai dengan keanggotaan pemilih dalam masing-masing pelka, baik itu pelka Bapak, pelka Ibu, pelka Rut, dan pelka Pemuda. Untuk pemilih yang terdaftar sebagai anggota pelka Ibu dan pelka Rut mempunyai hak memilih calon ketua pelka Ibu dan pelka Rut. Dan sekarang, mari kita simak cara pemilihan yang disediakan oleh panitia, yaitu yang pertama adalah pemilihan secara virtual yang mempergunakan aplikasi pemilihan. Kemudian, apa saja yang harus disiapkan untuk memilih? Yaitu, pertama, siapkan dulu perangkatnya, baik berupa handphone atau komputer. Lalu yang kedua, pastikan perangkat tersebut terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, siapkan situs atau link aplikasi pemilihan yang telah disediakan oleh panitia yang akan di-share lewat WhatsApp. Dan yang keempat, siapkan juga nomor PIN yang didapat dari panitia. Teknis pemilihan penatua dan diaken secara virtual. Setiap pemilih mengakses link aplikasi pemilihan yang disediakan oleh panitia untuk masing-masing kelompok. Lalu, pilih link pemilihan sesuai kelompoknya masing-masing. Berikut tampilan awal setelah link dibuka. Masukkan nama lengkap pemilih dengan benar.
Setelah itu, masukkan nomor PIN pemilih yang didapat dari panitia dengan benar. Jika salah memasukkan nomor PIN, akan muncul pemberitahuan dan tidak dapat mengakses ke tahap berikutnya. Jadi, pastikan nomor PIN yang pemilih masukkan adalah benar. Setelah memasukkan nama dan nomor PIN, lalu pilih berikutnya. Inilah tampilan selanjutnya setelah klik berikutnya. Langkah awal, pemilih diberikan hak untuk memilih penatua terlebih dahulu. Pemilih mengajukan nama penatua sejumlah yang telah ditentukan. Setelah mengajukan beberapa nama sejumlah yang telah ditentukan, lalu klik berikutnya. Selanjutnya, pemilih mengajukan nama dengan memilih nama-nama calon diaken sejumlah yang telah ditentukan. Setelah memilih nama-nama calon diaken, lalu klik kirim. Sebelum klik kirim, pastikan semua sudah terisi dan tidak terlewati ya. Dan inilah tampilan terakhir selesai memilih. Teknis pemilihan ketua PLK Jemaat secara virtual, yaitu PLK Bapak, Ibu, Rut, dan Pemuda. Klik link pemilihan yang disediakan panitia sesuai dengan PLK masing-masing. Masukkan nama pemilih dan nomor PIN dengan benar. Lalu, pilih nama calon ketua PLK Jemaat. Setelah itu, klik kirim. Dan proses memilih telah selesai. Untuk pemilihan yang kedua, menggunakan WhatsApp. Pemilih dapat memilih calon penatua dan diaken via WhatsApp dengan mengisi formulir pemilihan yang sesuai dengan format yang disediakan panitia. Kemudian, pemilih mengirim formulir pemilihan via WhatsApp langsung atau personal chat ke perwakilan panitia yang ada di masing-masing kelompok. Inilah contoh format formulir pemilihan dari panitia di WhatsApp.
Dan cara pemilihan yang ketiga adalah pemilihan secara langsung, yaitu memakai formulir fisik yang disediakan oleh panitia. Pemilih mendatangi sekretariat gereja, lalu mengisi langsung formulir pemilihan yang telah disediakan panitia dan memasukkan dalam amplop tertutup yang disediakan oleh panitia. Lalu diserahkan ke panitia pemilihan atau melalui sekretariat gereja. Untuk pemilihan secara langsung ini dapat dilakukan pada tanggal 11, 14, dan 18 April 2021 pukul 12 siang sampai dengan 4 sore. Dan perlu diingat bersama, pemilihan penatua dan diaken akan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 dan akan ditutup hari Senin tanggal 19 April 2021. Bagi jemaat terkasih yang masih ingin bertanya terkait teknis pemilihan ini, dipersilakan menghubungi panitia. Mari bersama-sama kita memilih demi kebaikan pelayanan Jemaat Gemis Bethlehem ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Petunjuk teknis tata cara pemilihan. Oke teman-teman, itu tadi mundur lagi. Oke teman-teman, tadi itu sosialisasi untuk pemilihan majelis nanti. Jadi tolong teman-teman perhatikan baik-baik dan gunakan suara kalian, asik, untuk pemilihan nanti. Itu aja pengumuman dan sosialisasi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah pemuda selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman di pemuda yang di gereja. Tuhan berkati. Dadah. Terima kasih. Terima kasih ya Tante V. Ya, God bless you. God bless you. Bye-bye. Monica, terima kasih udah datang. Monica Saskia. Gila. Billy, makasih Iya, Billy. bless you. Billy, makasih Billy. banyak Billy. Jangan Terima lupa kasih besok yang di Billy gereja. ya. Cale, thank you Oke, Cale. semuanya. Makasih Tuhan Yesus Yuk, memberkati. dadah, sehat-sehat semua. Semua, Moses, Iren, semua Dadah. memberkati. Ditunggu ya nanti ya. Iya Tante P, dadah guys. Hati-hati yang mau pulang, naik motor hati-hati. Iya. Dadah. And ya guys.